Shalom, bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-Mu, buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Buat setiap penyertaan-Mu dan kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang selalu ada bersama dengan kami, apapun musim kehidupan kami, apapun masalah kehidupan kami. Kami percaya Engkau satu-satunya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan kami mau menyatakan iman kami, bahwa kami percaya akan setiap janji-Mu yang Kau lukiskan dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya.
kuasa yang mampu memulihkan kami. Tidak ada kuasa yang mampu menyelesaikan setiap masalah kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami yang mampu Tuhan. Dan Engkau yang bisa Tuhan untuk mengatasi setiap masalah kami. Karena kuasa-Mu terlebih besar dari masalah setiap kami Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari angkat pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai ketemu kembali di minggu ini, di mana kita sudah diberkati Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan, di mana Tuhan inginkan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemarin di bulan yang lalu kita berbicara tentang Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Saya sampaikan Roh Kudus menguasai pikiran kita. Ya, nah saat ini Roh Kudus inginkan hidup kita ini sesuai dengan keadaan di dunia ini. Kita harus bagaimana? Tentunya saudara, ya kita ini harus ada saling pengertian. Kita ini adalah saling mengerti apa yang harus kita inginkan, ya apa yang Roh Kudus inginkan maksudnya. Ya Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kita. Baik saudara, sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Kalau minggu ini kami kembali boleh beribadah. Walaupun streaming, kami percaya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Karena kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat waktu. Kami percaya Engkau tetap memberkati kami sekalipun kami beribadah secara online seperti ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari kita akan baca di Mazmur pasalnya yang ke-133, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nyanyian Ziarah Daud.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, Tuhan inginkan kita ini hidup rukun. Ya, saudara, kita mau lihat tadi, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, baik dan indah. Ingat, Tuhan inginkan baik dan indah. Kalau kita hidup diam rukun bersama. Saudara, kita lihat kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau lihat apakah kita sudah rukun dengan sesama kita? Apakah kita sudah ngerti perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Atau bahkan hari ini Anda saling membenci, Anda saling dendam, Anda saling tidak menyukai satu dengan yang lain. Firman Tuhan katakan kasihilah siapa? Musuhmu. Sekalipun musuh kita harus mengasihi. Sebab kalau kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita itu gampang. Ngerti saudara? Orang yang mengasihi kita ini gampang. Tapi Tuhan inginkan kita hidup rukun terhadap siapapun juga. Baik orang itu yang memfitnah Anda, baik orang itu yang menjatuhkan Anda, baik orang itu yang tidak suka dengan Anda. Tapi saya katakan kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap saling mengasihi. Nah, kita mau lihat saudara, di dalam ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang pertama tadi dikatakan kita hidup rukun bersama. Kita mau lihat, yang pertama kita mau lihat di ayat yang kedua dan ketiga. Seperti minyak yang baik. Minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah saudara, kalau kita hidup rukun, di situ ada berkat yang tercurah atas kehidupan kita. Ini firman Tuhan yang ngomong. Seperti minyak jatuh ke kepala, meleleh ke janggut, ke leher jubahnya. Jubah Harun. Saudara, kita lihat, di situ ada kehidupan. Terpancar kehidupan. Ini firman Tuhan yang katakan. Oleh sebab itu saudara, mari kita pegang perintah Tuhan ini. Kita harus lakukan firman Tuhan ini. Yang pertama, kita lihat, yang pertama, yaitu kita harus apa? Saling mengasihi. Kita harus bisa saling mengasihi. Kenapa? Kalau kita bisa mengasihi, firman Tuhan katakan, engkau adalah murid-murid Kristus. Mari kita akan baca. Yohanes pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-34 sampai ke-35. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah saudara, ternyata mengasihi itu perintah. Tahu saudara, mengasihi itu perintah. Kalau Tuhan yang perintahkan, kita harus mau tidak mau, harus melakukannya. Karena itu perintah Tuhan, bukan himbauan, ya, bukan himbauan, bukan ajakan, tapi itu perintah Tuhan. Untuk kita bisa saling mengasihi. Kepada siapa? Semua orang. Semua orang. Ya. Jadi kita harus saling mengasihi. Pertanyaannya kembali kepada kita masing-masing saudara. Apakah kita saat ini sudah saling mengasihi? Ya. Karena dalam kehidupan kita hari lepas hari, saya sering lihat. Orang tua dengan anak tidak mengasihi, itu ada. Orang katakan tidak mungkin dong Pak, seorang ibu melupakan anaknya. Tidak mungkin dong Pak, seorang ayah melupakan anaknya. Atau sebaliknya, seorang anak melupakan orang tuanya.
Tapi nyata keadaannya saat ini seperti itu, saudara. Orang tua tidak bisa mengasihi anaknya. Buktinya apa? Lebih mengasihi pekerjaan. Betul tak betul? Pikirannya yang penting aku sudah berikan sesuatu untuk anakku. Apa yang dibutuhkan oleh anakku aku beri. Tapi saya katakan, mengasihi bukan seperti itu. Dengan perhatian, dengan waktu yang ada untuk anak. Sebaliknya anak terhadap orang tua. Makanya ada peribahasa seperti gini, saudara. Ada kata-kata seperti ini supaya saudara ngerti. Kalau orang tua kaya, anak mesti kaya. Tapi kalau anak kaya, belum tentu orang tua itu kaya. Betul-betul. Ya, ini pada kenyataannya. Dasarnya apa? Baliknya lagi kasih. Kalau anak itu mengasihi orang tua, apapun yang dia punya, orang tua harus ikut memiliki. Sebaliknya orang tua, kalau orang tua itu punya, orang tua itu kaya, ya, anak itu pun akan merasakan. Itu umum, tapi saya katakan balik lagi kepada Anda sebagai orang tua. Bukan karena kekayaan Anda jadi milik anak-anak juga, tapi anak-anak juga butuh yang namanya perhatian. Kasih itu dengan seperti itu, saudara, bukan hanya memberi, supaya Anda tidak direpotkan oleh anak. Maksud saudara, kasih itu harus ada dalam kehidupan kita. Siapa lagi? Antara teman, antara saudara. Bisa mengasihi enggak? Antara kakak dan adik, antara adik dengan kakak. Antara adik dengan ipar, dan macam-macam semua. Kita dalam rumah tangga dulu. Ada enggak kasih dalam kehidupanmu? Kelihatannya anak ini baik, kelihatannya orang ini baik. Ketemu dengan orang ketawa, ya, bercanda ria, tapi di belakangnya dia tidak bisa menyukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia benci, dia dendam dengan seseorang. Saya katakan sekali lagi, mengasihi itu apa? Perintah. Kalau perintah sudah tidak bisa diganggu-gugat, harus dilakukan. Mau tidak mau harus. Oleh sebab itu saudara, dari hari ini, ya, pagi hari ini, kita mau belajar firman Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Sekali lagi saya katakan perintah, mengasihi itu perintah. Sebab apa? Kalau kita bisa saling mengasihi, firman Tuhan tadi katakan apa? Engkau adalah murid Kristus. Anda katakan Anda murid Kristus, tapi Anda tidak pernah bisa mengasihi orang. Kalau Anda mengasihi orang-orang yang mengasihi Anda, saya lihat, wow, banyak saudara. Tapi bisa enggak Anda mengasihi orang yang tidak menyukai Anda? Enggak gampang saudara, saya banyak belajar. Saudara. Makanya saya berani khotbah pagi hari ini. Kenapa? Karena saya sudah mengalami dan saya belajar. Sakit. Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita ini sakit. Tapi karena saya tahu ini firman Tuhan dan perintah harus aku lakukan. Nyatanya sekarang saya bisa. Saya bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi saya. Saya bisa keluarkan uang untuk orang yang tidak mengasihi saya. Saya bisa keluarkan tenaga saya untuk orang yang tidak mengasihi saya. Karena saya berprinsip, saya lakukan semuanya ini bukan untuk mereka. Saya lakukan semuanya ini untuk Tuhan, saudara. Percaya enggak? Karena banyak orang sekarang yang menimbang. Ya, perlu enggak aku mengasihi dia? Perlu enggak aku memperhatikan dia? Oh enggak saudara, itu enggak boleh. Saya katakan perlu orang mengasihi sesamanya. Sesama. Paham saudara? Ya, jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda bahwa kita ini harus saling mengasihi. Karena mengasihi itu perintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka di Efesus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang kedua. Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, tunjukkanlah kasihmu dalam hal apa? Saling membantu satu dengan yang lain. Anda punya, Anda bisa bantu orang, lakukan. Anda tidak punya uang, tapi Anda bisa bantu tenaga. Anda keluarkan tenagamu untuk membantu orang.
Yang namanya membantu tidak selalu berperan kepada uang, saudara. Sekali lagi saya katakan, orang membantu tidak selalu berpedoman kepada uang. Membantu itu dalam segala hal, baik tenaga, pikiran, ya, memang uang, ya, kita pakai juga. Tapi pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda saat ini sering membantu orang, atau Anda selalu inginnya dibantu orang? Itu salah, saudara. Kalau Anda yang pinginnya dibantu, boleh. Anda menerima bantuan orang, boleh. Saya katakan tidak dilarang. Anda boleh menerima bantuan orang lain. Tapi kalau Anda selalu pinginnya cuma dibantu, untuk membantu orang lain Anda tidak mau. Saya katakan itu salah. Karena firman Tuhan katakan apa saudara di ayat kedua? Hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu. Ngerti saudara? Kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, saya dulu hidup ya dalam keadaan kami ini minus, saudara. Ya, minus. Ya, saya tidak bisa melakukan membantu orang dengan uang. Ya, kalau teman-teman saya ini mendengar ya, tahun 80-an itu kita kumpul ya. Saya hidup di Bali, di Semarang, Bali, saudara. Anda boleh tanya, saya tidak punya yang namanya uang. Tapi saya punya tenaga dan saya punya keahlian dalam otomotif. Saya lakukan hal itu, saudara. Sekalipun di depan orang banyak, rasanya tidak ada ajinya, saudara. Tidak ada harga dirinya. Ya, semua teman-teman pada enak kongko semua, saudara. Ngomong-ngomong, saya harus masuk ke kolong mobil. Saya harus betulkan mobil. Saya tidak merasa rendah, saya tidak merasa direndahkan, tapi saya merasa bangga. Saya bisa berikan tenaga saya untuk membantu teman saya. Ya. Yang kedua, saya punya tenaga. Untuk membantu apa? Membela teman-teman. Ya, makanya dulu saya terkenal, saudara. Ya, saya ini nakal, saya sering berkelahi. Kenapa? Karena saya mau bantu teman-teman saya. Dengan apa? Dengan tenaga saya. Ya, kalau ada orang yang ganggu di grup saya itu, saya yang marah, saudara. Saya yang maju, saya yang berkelahi. Mereka saya katakan, kamu tidak usah ikut-ikut semua, biar saya. Ini saya lakukan, saudara. Kenapa? Karena saya mau membantu. Saya tidak punya uang, tapi saya punya tenaga. Saya punya pikiran ya, untuk membetulkan sesuatu, untuk mobil yang tidak bisa dibetulkan orang lain. Ya, tanda petik tidak bisa betulkan orang lain, pada waktu itu kita kan juga anak-anak masih sekolah, dikatakan. Jadi keuangan tidak ada. Kalau membetulkan mobil perlu keluar uang. Saya katakan tidak usah bawa ke bengkel, saya yang bongkarin. Nyatanya juga bisa. Nyatanya juga bagus. Itu yang saya kerjakan hari lepas hari. Tentunya dengan sekarang kita ada uang, ya kita akan bantu orang. Saya ingat, saudara, ya dulu saya tidak punya, makan harus ikut teman. Orang katakan gandul, saudara, ya gandul sama teman. Ya, kalau tidak diajak makan ya tidak ikut, saudara. Ya semua teman-teman katakan ayo makan, tapi saya tidak ditawari, saya juga diam. Kenapa? Karena saya tidak ditawari, saya tidak akan muka tembok, tidak ditawari tapi ikut. Nah, saya tetap diam. Tidak ditawari juga tidak apa-apa. Tidak makan juga tidak apa-apa, ya kan? Tapi ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Mengajar saya untuk terus mulai bisa rendah hati, lemah lembut, ya, baik dengan teman. Dan akhirnya, saudara, Tuhan angkat saya, Tuhan berkati, ya, dan Tuhan tidak pernah merendahkan saya, saudara. Nah, ini segala sesuatu kami kerjakan, kenapa? Karena saya tahu tadi, ternyata mengasihi itu perintah, saudara. Dan saat ini, setelah saya jadi hamba Tuhan, saya bisa mengasihi orang-orang yang dulu musuh saya. Ya. Orang-orang yang dulu bermusuhan dengan saya. Ketemu saya berikan salam, ya. Kadang ada yang tidak mau, tapi saya tetap mengasihi, saya ajak ngomong, ya. Mungkin mereka yang belum kenal Tuhan masih marah sama saya, tapi saya tidak ada masalah, saudara. Saya akan salami dia, saya akan ajak ngomong dia. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, lama-lama dia dia tahu, dia dengar kalau saya jadi hamba Tuhan. Satu kali ketemu dia katakan gini, sorry, kalau selama ini kamu tidak nyalami saya tidak akan nyalami kamu.
karena saya masih marah, tapi ternyata kamu berubah, kamu jadi hamba Tuhan. Saya katakan iya. Makanya saya minta maaf kalau dulu pernah menyakiti hatimu. Baik saudara, sampai sekarang baik. Iya kan? Dan bahkan ada teman-teman yang sampai sekarang, ya tanda petik saudara, orangnya juga tidak menyukakan saudara. Orangnya tidak menyukakan, tapi kalau saya ketemu dengan dia, saya tetap baik. Saya akan bisa bantu. Ya. Satu kali motornya mogok, saya berhenti, saya tanya, kenapa? Motornya mogok. Saya lihat kakinya itu lagi diperban saudara, ada perbannya kena sakit tidak tahu. Jadi dia pasti nuntun sepeda motor nggak bisa. Saya katakan begini, kakimu bisa injak kopling nggak? Oh pasti bisa kalau kopling, bisa kalau jalan jauh nggak bisa. Ya udah, dia saya suruh naik mobil saya yang tuntun sepeda motornya dia. Orang dunia katakan apa saudara? Orang luar katakan apa? Bodoh. Saya naik motor, naik mobil, mobil saya enggak mogok, motor teman saya yang tidak menyukakan hati saya itu mogok. Saya cuma tanya, kamu bisa injak kopling kakimu? Bisa. Ya udah ini bawa mobilku. Kemana? Kamu maju terus. Nanti kira-kira itu 500 meter, 600 meter. Di situ ada bengkel. Kamu berhenti di situ, sepeda motor saya bawa sampai ke sana. Saya yang nuntun saudara. Pertanyaan saya saudara, bodoh atau enggak? Tapi karena saya mau membantu. Saya mau membantu. Sekalipun orang itu tidak menyukakan hati saya, tapi saya lakukan. Setelah itu saudara, rasanya saya ini bangga. Saya katakan Tuhan terima kasih, Engkau memampukan saya untuk berbuat apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan saya, mengasihi. Amin. Amin saudara. Ini benar saudara. Ya. Bisa enggak kita lakukan hal ini? Satu tadi mengasihi, yang kedua tadi apa? Saling membantu. Yang ketiga saudara, kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-25 sampai dengan ke-26. 1 Korintus 12 ayat yang 25 sampai dengan 26. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, satu anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, saudara, kita ini anak-anak Tuhan yang mengaku orang percaya. Ya, kita ini adalah satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus. Jadi kalau ada teman kita yang disakiti, kita pun merasa sakit, saudara. Khususnya untuk JKI Mawar Syaron. Ya, pagi hari ini saya ingatkan kepada kita semua, seluruh jemaat JKI Mawar Syaron. Kita adalah satu tubuh, tubuh Kristus. Kita harus saling apa saudara? Memperhatikan. Memang di gereja kita ini ada komsel, ya, tapi kan tidak semua, tidak seluruhnya jemaat ikut komsel. Nah, perhatian Anda di mana? Perhatian Anda hanya cuma di mana? Teman-temanmu komsel? Atau Anda bisa perhatikan semua orang-orang yang ada di gereja, khususnya yang ada di lingkunganmu yang dekat dengan kau. Ayo, berikan perhatian. Ngerti saudara? Berikan perhatian. Maksudnya apa Pak perhatian? Kita berikan perhatian, kita datang. Kalau tidak datang di ibadah sekali, 2 kali, Anda bisa mampir. Jangan menjagakan tim visitasi. Jangan menjagakan hanya pendeta. Tapi Anda bisa lakukan. Ya, Anda bisa mampir, Anda boleh tanya, kenapa tante, kenapa bu kok tidak datang, kenapa pak kok tidak datang. Anda memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita. Oh, kalau Anda bisa mendoakan, Anda lakukan, Anda layani, Anda doakan. Tapi kalau Anda tidak mampu, atau Anda merasa, aduh ini saya tidak mampu, ya Anda bisa hubungi hamba-hamba Tuhan yang ada, untuk diajak berdoa, untuk diajak menyelesaikan masalah dari saudara kita ini, saudara. Berikan perhatian. Tapi kembali saya katakan kepada Anda semua juga, yang Anda diperhatikan, Anda yang dibantu, Anda yang dikasihi. Balik lagi, jangan selalu minta dibantu, minta dikasih. Kalau Anda bisa bantu orang lain pun, Anda balikkan kepada orang lain. Paham saudara? Karena kita satu tubuh saling membantu. Kalau enggak Anda lagi, siapa yang bisa bantu? Ngerti saudara?
balik lagi kepada Anda, ya. Orang katakan bantu uang lagi Pak, uang lagi. Saya katakan selalu pada Anda, bantuan itu tidak selalu berupa uang. Sekalipun teman kita ini butuh bantuan uang, tapi kita bisa datang mendukung di dalam doa. Supaya Tuhan buka jalan. Dari doa Anda, yang Anda katakan Anda ini orang tidak apa-apa, orang yang tidak ada artinya. Tapi saya percaya kalau Anda datang berdoa sungguh-sungguh dengan hati yang benar-benar, di situ akan ada mujizat yang terjadi. Amin. Nanti saudara, berikan perhatian satu dengan yang lain. Ya kita lihat teman kita sakit, tapi dia datang beribadah. Kita lihat hari lepas hari, kok rasanya kok tidak sembuh-sembuh. Kita boleh perhatikan kenapa, kamu punya sakit apa? Kok rasanya tidak sembuh-sembuh? Oh ternyata begini. Aduh, dunia katakan atau dokter katakan sudah susah untuk disembuhkan. Anda bisa bantu, Anda bisa berikan perhatian ya dengan Anda berdoa. Satu kali Anda pergi, ya karena Anda punya uang, mungkin Anda ke luar negeri. Ya, di situ ada yang contohnya begini saudara, contoh ada satu punggungnya yang sakit. Ya, di punggungnya sakit. Setiap kali gerak atau ada satu masalah, kerja berat sedikit, punggungnya sakit. Nah, satu kali Anda keluar negeri, dan di sana orang menawari sabuk untuk belakang, untuk memapah atau untuk menjaga tulang belakangnya supaya tidak tertekuk, sudah tidak terlalu sakit. Anda bisa beli deker itu atau beli sabuk itu. Anda ingat karena Anda perhatian, Anda punya kasih. Oh, temanku satu gereja itu butuh yang namanya sabuk untuk punggungnya. Anda bisa belikan, mungkin untuk yang sakit harganya tidak mampu beli. Tapi kalau untuk Anda yang punya duit, mungkin Anda mampu. Anda beli, Anda berikan. Ini Anda pakai supaya kalau Anda bekerja berat, Anda tidak merasa sakit lagi. Anda perhatian, ada perhatian saudara. Iya. Saya mulai belajar kembali hal-hal seperti ini saudara. Saya pada waktu pada waktu saya ke Jepang waktu itu betul. Ya, ke Korea. Pada waktu saya ke Korea, ditawari saudara ada obat yang namanya pil tulang kuda. Tulang kuda itu untuk menguatkan tulang-tulang yang sudah tidak enak saudara katakan. Ya, tentunya kalau di sana orang jual obat akan selalu namanya promosi ya. Begini. Saudara tahu, saya langsung teringat dengan teman saya. Dia butuh. Saya belikan, harganya tidak murah saudara. Harganya tidak murah terus terang. Saya beli saudara, saya beli 2. Saya kasihkan. Ya. Soal itu sembuh atau tidak sembuh, ya kan? Yang penting Anda sudah ada perhatian, betul kan saudara? Kalau bisa sembuh itu puji Tuhan. Kalau tidak sembuh tidak apa-apa. Yang penting Anda punya perhatian sama teman Anda itu. Ya. Saya punya teman sakit. Ya. Dia sudah beberapa kali kena stroke. Terus satu kali ada teman yang nawarin ada pil dari Malaysia. Ya. Saya beli pil itu. Harganya kembali lagi saya katakan juga tidak murah. Ya, saya berikan kepada dia. Nih ada obat untuk ngobatin stroke kamu. Minum aja ya sampai habis. Hasilnya pasti bagus saya katakan karena sudah ada beberapa orang yang bersaksi dan dia sembuh. Anda tahu, soal sembuh dan tidak saya tidak mau tahu. Yang penting saya sudah perhatian sama dia, saya kasihkan dia. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan saya tanya sama dia, gimana hasilnya minum obat itu? Dia katakan apa saudara? Sorry, obatmu tidak tak minum. Saya katakan, loh kenapa tidak diminum kenapa? Karena saya minum obat dari dokter, saya minum obat dari Singsai. Punyamu tidak tak minum. Saya mulai berdoa, Tuhan saya sudah perhatikan. Tapi kenapa dia tidak mau pakai itu obat? Anda tahu, satu kali Roh Kudus ingatkan kepada saya, coba diminta kembali kalau boleh daripada dibuang. Harganya mahal sudah. Saya tanya begini, kira-kira obat itu kamu minum enggak?
Enggak tak minum. Kalau enggak tak minum, boleh enggak aku minta kembali? Karena ini ada pendeta yang stroke juga. Saya kasihkan dia. Oh ya, enggak apa-apa, dikembalikan utuh saudara. Dan ada 2 pendeta yang kena stroke waktu itu. Saya bagi 2. Ya, saya kasihkan pendeta si A, kasih pendeta si B, bagi mereka berdua. Anda tahu, 2 minggu kemudian pendeta ini berjalan. Enggak stroke lagi. Teman saya tetap stroke, saudara. Nah, saya katakan kembali, itu soal seperti itu enggak jadi masalah. Yang penting Anda punya perhatian. Betul? Saling memperhatikan. Soal kesembuhan itu urusannya Tuhan Yesus, saudara. Anda enggak perlu marah, Anda enggak perlu dongkol, kurang ajar. Sudah diberikan mahal-mahal, enggak mau diminum. Saya enggak, saudara. Ya sudah, enggak diminum, ya sudah. Karena saya dengar ada pendeta yang kena stroke, saya ngomong sama dia, boleh enggak saya minta balik? Karena itu belinya di Malaysia, saudara, bukan di Indonesia. Belum ada teman-teman yang ke Malaysia lagi, makanya saya minta dikembalikan, saudara. Dan kami berikan kepada doa hamba Tuhan ini. Nah ini saudara, bisa enggak kita berikan saling memperhatikan dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya, satu tubuh, kita ini satu tubuh. Kalau yang satu sakit, juga yang lainnya sakit. Ya. Ayo saudara, dari 3 hal ini, masih ada 1 hal lagi, tapi dari 3 hal ini, Anda bisa tidak lakukan. Mengasihi, membantu, dan saling memperhatikan. Saya percaya kalau Anda 3 hal ini Anda lakukan, saya percaya GKI Mawarsanan akan hidup rukun. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita, dari keluarga demi keluarga. Paham saudara? Dan yang keempat, yang terakhir. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah saudara, Filipi pasal yang keempat katakan, jadi akhirnya Anda punya kasih, membantu dan saling memperhatikan. Yang akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Nah saudara, yang terakhir dalam kita mengasihi, hidup rukun, jangan punya pikiran negatif atas kehidupanmu terhadap saudara-saudaramu. Ngerti saudara? Ini seringkali saya bahas, seringkali saya sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan di mana saya melayani. Kita harus punya positive thinking. Kenapa saudara? Kalau enggak, keluarga akan hancur. Ngerti saudara? Tubuh Kristus akan hancur. Kenapa? Karena Anda enggak punya positive thinking. Enggak punya pikiran yang positif. Pikirannya negatif terus saudara. Pikirkan yang baik. Ngerti saudara? Yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu saya sampaikan di khotbah saya, orang yang berpikiran negatif, orang yang selalu menunjuk orang dengan kesalahan-kesalahan yang ada. Masih ingat yang khotbah saya yang lalu? Orang kehilangan handphone. Ya saudara. Orang ini tidak pernah macam-macam. Tahu-tahu dia kirim di grup WA-nya. Grup WA mereka saudara. Ya kirim hal-hal yang kata-kata jorok, gambar-gambar porno. Teman-temannya ngecas semua, katakan apa? Orang ini ternyata munafik, kelihatannya baik, ternyata kayak begini. Ini pasti tidak sengaja mau kirim ke tempat saya. Ya, ini keliru mesti, dia mau kirim ke tempat orang lain, keliru ke tempat saya. Ternyata setelah dicek apa saudara? Handphonenya hilang. Handphonenya hilang, ketemu orang lain. Orang yang ketemu ini juga iseng, kirim gambar-gambar porno ke semua teman-temannya, semua yang ada di kontaknya saudara. Orang sudah mikirnya negatif, orang ini ternyata jelek. Tapi begitu kita cek ternyata apa? Handphonenya hilang. Ayo saudara. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam kehidupan kita bergereja, ya,
Apa yang ada dalam pikiranmu? Negatif, negatif. Saya pernah sampaikan kepada Anda, saya ini paling sering ya dipikirkan orang, pikiran yang negatif. Contohnya apa saudara? Saya ini kan guru nyetir, guru setir mobil, ya. Saya ada driver school, ada guru sekolah mengemudi. Murid saya 90% perempuan, baik anak-anak sampai orang tua. Ya. Nah kalau sekarang ini ngajar pakai mobil yang kaca filmnya gelap. Tapi tahun 80-an, tahun 90-an, kaca film enggak ada yang gelap, saudara. Maksudnya apa? Saya belum pasang kaca film yang gelap. Jadi setiap orang yang lewat ketemu saya ngerti saya dengan siapa. Paham saudara? Ya, itu kalau ketemu dengan orang selalu mereka berbicara satu dengan yang lain. Dia katakan apa? Ternyata Meki ganti-ganti perempuan. Kemarin pergi sama tante-tante. Sekarang pergi sama anak SMA, masih pakai pakaian SMA lagi. Ngerti saudara? Satu dengan yang lain membicarakan hal itu. Kenapa? Karena dia enggak tahu pekerjaan saya apa. Kalau sekarang banyak orang yang tahu karena sudah lama. Tapi tahun 80-an itu kan saya mulai kerja. Tahun 80-an saya mulai kerja ngajari setir. Itu terus kan punya papa saya. Jadi mereka mikir, ganti si A, ganti si B. Apalagi zaman dulu saudara belajarnya di Simpang 5. Muter di Simpang 5. Setiap setir mobil muter di Simpang 5. Kenapa? Karena itu memang lahan untuk belajar nyetir. Supaya banyak orang yang tahu, promosi saudara. Dan waktu itu juga tidak ada AC. Belum begitu belum begitu santer AC. Masih kaca dibuka, jadi jelas lihat saya. Jelas lihat murid saya. Orang pikirannya negatif. Sampai saya punya istri pun, ya, orang yang enggak tahu, ya, dia katakan sama istri saya, suamimu ternyata bawa perempuan, enggak cuma anak muda, tante. Ngeri kan saudara? Tapi dilihat, kita semua dalam kehidupan kita hari lepas hari, masihkah ada pikiran jorok dalam hidupmu? Adakah pikiran yang negatif tentang teman-temanmu? Ayo saudara pikirkan. Saya kalau mau ceritakan hal-hal yang banyak saudara, hal-hal yang lain banyak maksudnya saudara. Ya, orang yang akan menilai saya kayak apa, saya monggo terserah, saya enggak apa-apa. Ya, saya enggak apa-apa saudara. Yang penting kita hidup seluruh firman Tuhan. Penilaian itu tergantung dari Anda. Kenapa? Kalau Anda menilai orang lain, yang salah bukan yang dinilai kok. Yang salah siapa? Anda yang menilai kan. Yang rugi siapa? Bukan yang dinilai, yang menilai juga saudara. Kenapa? Karena Anda pasti tidak akan percaya lagi dengan orang tersebut. Ngerti saudara? Ya. Jadi banyak hal. Saya tidak akan ceritakan tempat ini saudara. Ya. Tapi saya katakan kepada Anda, ayo jangan punya pikiran negatif. Berpikiranlah positif. Kalau Anda memang tanda tanya, Anda bingung sekali, Anda boleh tanya langsung. Ya, ketemu orangnya. Anda bingung dengan saya, ya, Anda boleh ketemu sama saya. Kenapa kamu begini? Pasti ada alasannya saudara. Ya. Karena ada beberapa yang sudah tanya kepada saya, itu saudara. Pak, apa betul nih begini? Ya, saya akan jawab dengan sejujur-jujurnya. Dan Anda akan ngerti alasannya apa. Kenapa saudara? Karena pun saya masih hidup, masih bekerja, kerja sekuler saudara. Saya bekerja jual beli mobil masih juga. Bergaul dengan banyak biro jasa ya. Dengan saudara, maklar itu Pak saudara ya, maklar ya gitu ya. Masih banyak ketemu dengan mereka. Ya. Jadi kadang-kadang kita lihat ada orang yang lihat saya saudara, maaf tanda petik. Ya. Orang lihat saya di kumpulan yang namanya broker. Ya broker saudara, halusnya broker ya, maklar. Orang katakan begini, "Duh, pendeta itu kok masih kumpul dengan broker?" Ya. Kok masih kumpul-kumpul sama orang-orang kayak begitu? Ngono kok pendeta? Saya katakan saudara, lah kenapa kalau pendeta enggak boleh kumpul sama broker? Ya, pendeta enggak boleh kumpul sama maklar. Ya kan? Nah, saudara, orang punya pikiran-pikiran yang negatif, itu enggak membangun. Percaya saudara. Ya. Mungkin Anda dalam kehidupan bergereja,
Anda mulai pikiran satu dengan yang lain, curiga satu dengan yang lain. Ayo, mulai pagi hari ini, ubah hidupmu. Kalau Anda punya pikiran negatif tentang suamimu, hei suami, kalau kau punya pikiran negatif tentang istrimu, negatif tentang anak-anakmu, tentang menantumu, tentang mertuamu, bertobat. Itu tidak membangun. Tapi kalau Anda mau benar hidup dengan positive thinking, berkat Tuhan akan melimpah atas hidupmu. Amin, saudara. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau ingatkan kami, untuk kami boleh hidup rukun bersama. Kami mau Tuhan pegang perintah-Mu. Di mana firman-Mu mengatakan, hidup rukun dan kasih itu adalah perintah. Di Yohanes pasal yang ketiga, 13, ayat yang ke-34-35 katakan, aku berikan perintah yang baru untuk kami saling mengasihi. Ampuni kalau saat ini kami masih tidak bisa mengasihi. Ampuni kalau sampai saat ini kami masih punya dendam, punya akar kepahitan, punya sakit hati. Ampuni Tuhan. Ampuni. Berikan kemampuan untuk kami bisa mengasihi. Berikan kemampuan untuk kami bisa saling membantu. Berikan kemampuan kepada kami untuk kami bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan berikan kepada kami pikiran yang sehat. Seperti pikiran-Mu Tuhan. Pikiran yang positif. Tidak selalu menilai orang salah. Sekalipun orang itu salah. Kami tidak mau berpikir orang itu salah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan 4 pedoman, mengasihi, membantu, memperhatikan dan berpikir positif. Tuhan Engkau berkati. Kami percaya dengan 4 prinsip ini kami boleh hidup rukun, damai sejahtera. Karena di situ terpancar kehidupan. Di situ terpancar berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau menyertai memberkati. Dan firman boleh menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kini tiba saatnya kami usai dalam ibadah kami pada hari ini. Kami pun percaya Engkau sudah sediakan berkat untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Untuk setiap kami yang boleh mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih kami dengan iman mengangkat tangan kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus menyertai hidupmu sejak pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan.
penuh